Pagi subuh. Kenapa aja kamu? Subuh. Nanti. Subuh. Apa aja kamu? Subuh. Mulut kamu tuh. Jangan nanyatin gitu ya. Yakin kalau bantanya Jangan pakai tangan, pakai mulut. mulut malah mulut. Bukan mulut yang baik. Mulutnya tuh. Atau yang mulut. Kalau mulutnya nggak ngambung kayak gitu nggak ada. Dan karena anak yatim Pak. Pelan. Mulutnya itu. Yang karena dia anak yatim terus anaknya ada. Mulutnya itu. Udah. Ini nggak dipakai. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Nasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Bahagia rasanya kembali Allah mempertemukan kita dengan rahmatnya, dengan pertolongannya dalam kajian tadabbur Al-Quran menjelang subuh, yang mana di situ dan saling mengingatkan apa yang dahulu pernah dibahas oleh Rasulullah SAW bersama para sahabat beliau yang mulia radhiyallahu taala anhum. Demikian juga dilanjutkan kepada generasi tabi'in, kemudian generasi tabi'ut tabi'in rahimahullah, dan terus menerus hingga sampai di masa kita di ujung akhir zaman ini, di era Mubasyirat Al-Mahdi Sayyid Muhammad Qasim Habibullah. Ini adalah karunia dari Allah yang luar biasa. Maka semoga Allah selalu membimbing kita untuk senantiasa mensyukurinya. Dan di antara wujud syukur tersebut adalah usaha kita, upaya kita untuk meluangkan waktu bersama-sama mengkaji tadabbur Al-Quran kali ini. Dan kali ini akan kita bahas dan kita renungkan makna di dalam surat Al-Ankabut, surat ke-29, yang mana kali ini ayat ke-64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna ad-daral akhirata lahiya al-hayawan law kanu ya'lamun. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main, senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan. Kehidupan sesungguhnya adalah kehidupan di akhirat. Ini firman Allah. Kalau mereka mengetahui, seandainya orang-orang mengetahui dan sebenar-benarnya pengetahuan, maka yang namanya kehidupan adalah kehidupan di akhirat. Dan musibah sesungguhnya apabila orang-orang mengetahui adalah musibah ketika di akhirat apabila hamba dimasukkan ke dalam api neraka yang sisanya amat dahsyat. Wala'iyadzubillah. Kemudian ada beberapa hadis yang mulia dari baginda Nabi SAW yang menjadi tafsir bagi ayat tersebut, yang menunjukkan betapa rendahnya dunia di sisi Allah, sehingga telah disampaikan oleh Mas Aan kemarin bahwasanya seandainya dunia ini sebanding dengan 11 sayap nyamuk saja, maka Allah tidak akan berikan bagian dari dunia ini kepada orang-orang yang tidak beriman, meskipun hanya seteguk air. Akan tapi karena dunia ini bernilai amat sangat rendah di sisi Allah, maka diberikan
saja yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya, baik dia beriman maupun tidak. Pada jilid ketiga dengan nomor hadis 2852. An Abi Hurairah qala, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya mal'unatun, dunia ini terlaknat. Secara umum dunia ini terlaknat, dijauhkan dari rahmat Allah. Mal'unun ma fiha, terlaknat juga semua yang ada di dalamnya. Illa, kecuali, ada yang dikecualikan. Apa itu? Illa zikrullah, kecuali zikrullah, mengingat Allah. Wama wala, dan apa saja yang membuat Allah ridha, maka ini tidak termasuk yang dilaknat oleh Allah. Kemudian apa? Al-aliman, atau seorang alim, al-muta'alliman, atau orang yang belajar. Maka jika tidak ingin mendapat laknat dari Allah, maka harus masuk dari kategori yang 4 tersebut. Zikrullah, berzikir kepada Allah, atau mengerjakan yang diridhoi oleh Allah, atau sebagai seorang alim, atau jika tidak mampu maka pasti bisa pada satu hal, yaitu apa? Muta'alliman, sebagai orang yang belajar. Dan kita selalu berupaya untuk mempelajari agama Islam yang mulia ini. Dan alhamdulillah pada masa ini Allah kembali mengingatkan kita dengan Mubasyir al-Mahdi Muhammad Qasim, sehingga lebih mudah tanpa buka-buka buku yang ribuan lembar itu, dan tinggal melihat video dengan baik, menyaksikan dengan baik, memperhatikan secara sesama, terlebih lagi yang sudah ditakwilkan. Alhamdulillah. Kemudian di antara hadis yang menunjukkan kerendahan dunia, dan ini adalah salah satu prakteknya pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup di 14 abad silam. Dan pelaku kejadian ini adalah keluarga beliau sendiri Shallallahu Alaihi Wasallam dan menantunya, yaitu siapa? Yaitu Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. An Mu'adz bin Jabal, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kisah ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama ba'athahu bihi ila Yamani qala, ketika mengutus beliau ke Yaman untuk berdakwah, beliau bersabda, Iyaya watana'um, jangan sampai kamu menjadi orang yang bermewah-mewahan. Jangan sampai kamu menjadi orang yang bermewah-mewahan. Fa inna ibadallahi laisu bil mutana'imi. Karena apa? Karena hamba-hamba Allah itu bukanlah orang yang bermewah-mewahan, bukan orang yang bermegah-megahan. Dan alhamdulillah kita di sini di Tanah Usra berlebat, dididik untuk hidup sederhana dengan apa yang ada, sekedarnya hidup secara fisik. Maka untuk masalah rohani ini kita niatkan hanya dipersembahkan kepada Allah, sekedar untuk hidup saja. Alhamdulillah. Itu adalah pesan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu hendak diutus berdakwah ke Yaman. Dan kalau bicara tentang Yaman, kita teringat tentang kota Tarim, yang mana di Indonesia secara khusus, kok ada ya manusia yang berani mengaku sebagai
keturunan dari baginda yang mulia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mewarisi darah yang mulia dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi yang didakwahkan apa? Yang didakwahkan oleh mereka, sebagian oknum mereka adalah kesyirikan. Naudzubillah. Ini adalah kunci datangnya kemurkaan Allah. Kalau tauhid adalah kunci datangnya pertolongan Allah, maka kunci datangnya kemurkaan Allah adalah kesyirikan. Maka kita di sini menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia agar jangan terjebak dengan dakwaan tersebut, terutama yang disebut dengan kaum muhibbin atau yang biasanya disebut dengan kibin. Nah, jangan sampai terjebak wahai muhibbin. Ketika engkau mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka niscaya engkau mengkaji Al-Quran dan hadis. Juga pada masa ini engkau memperhatikan pesan-pesan Allah dan Nabi Muhammad SAW dalam mimpi-mimpi Muhammad Qasim, karena telah hadir kepada kita sekalian. Baik, kita melanjutkan kepada hadis yang menunjukkan betapa rendahnya dunia ini. Hadis nomor 3078 dalam kitab silsilah hadis ini. An Abdillah bin Umar, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata Fatimah radhiyallahu anha, bahwasanya pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi putri beliau Fatimah radhiyallahu anha. Jadi kalau tadi pesan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Mu'adz bin Jabal sebelum diutus ke Yaman untuk berdakwah, maka kali ini adalah kisah nyata yang terjadi pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang kepada putri beliau Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian fawajada ala babiha sitron. Kemudian beliau mendapati di atas pintu rumah Fatimah ada apa? Ada sitron, ada penutup yang menampilkan hiasan. Ada penutup yang menampilkan hiasan di atas pintu Sayyidah Fatimah. Falam yadkhul, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak masuk ke rumah Sayyidah Fatimah. Qala, kemudian rawi hadis melanjutkan, wa qala makana yadkhulu illa pada abiha. Dan jarang sekali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumah Fatimah kecuali beliau akan masuk ke dalamnya, kemudian mendatangi hadir di hadapan Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Akan tapi kali ini beliau tidak masuk ke rumah Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Karena apa? Karena didapati bahwa di atas pintunya terdapat penutup yang berhias, penutup yang tampak hiasan di situ. Kemudian faja'a Aliun radhiyallahu anhu, maka datanglah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ke rumah beliau, sekaligus rumah istri beliau Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Fara'aha muhtammatan, dan beliau mendapati istrinya sedang cemberut, sedang terlihat lesu begitu. Faqala, kemudian Ali radhiyallahu anhu bertanya kepada Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, "Ma lagi? Ada apa denganmu?" Ditanya, istrinya ditanya. Ketika terlihat cemberut, ketika terlihat lesu ditanya, "Ada apa denganmu?" Qala, maka Fatimah radhiyallahu anha menjawab, "Ja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam ilayya." Tadi datang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadaku, falam yadkhul, akan tapi tidak masuk rumah. Fa'atahu Aliun radhiyallahu anhu. Maka ketika mendengar kisah dari Sayyidah Fatimah tersebut, laporan dari Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha tersebut, Ali radhiyallahu anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian beliau
melaporkan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Fatimata isyadda alaiha, sesungguhnya Fatimah ada rasa berat baginya. Annaka ji'taha falam tadkhul alaiha, yakni bahwasanya engkau datang ke rumahnya tapi engkau tidak masuk. Engkau datang ke rumahnya tapi engkau tidak masuk. Terasa berat bagi istriku Fatimah radhiyallahu anha, yakni putrimu wahai Nabi. Qala, maka Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, wa ma'ana wa dunya, ada apa aku dengan dunia? Wa ma'ana wa raqmu, ada urusan apa aku dengan hiasan-hiasan yang ada di dunia ini? Begitu. Fadhaba ila Fatimata, maka ketika telah mendengar jawaban yang mulia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, Ali pergi lagi kepada istrinya Fatimah dan disampaikan, fa akhbaraha biqauli Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengabarkan kepada istrinya tersebut apa yang diucapkan oleh, yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqalat, maka Sayyidah Fatimah berkata kepada suaminya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qul li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma ya'muruni bihi, katakanlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang beliau perintahkan kepadaku berkenaan dengan hal ini. Qala, maka ketika Ali bin Abi Thalib sudah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi dan mengadukan ucapan Fatimah radhiyallahu anha tersebut, beliau menyampaikan, kullaha fal tursil bihi ila bani fulan, katakan kepada Fatimah supaya kamu mengirim hiasan di atas pintu rumah itu kepada Bani Fulan saja. Kirimkan saja hiasan itu kepada Bani Fulan, jangan dipasang di rumah Fatimah, jangan dipasang di rumah putriku, jangan dipasang di rumah istrimu Fatimah radhiyallahu anha, karena beliau tidak menyukai hiasan yang ada di atas rumah, di atas pintu rumah Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Disebabkan apa? Disebabkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui betapa kecilnya nilai dunia ini di sisi Allah, sehingga yang bisa kita tangkap dari hadis tersebut, beliau takut kalau putrinya, keluarganya terutama, tidak fokus kepada akhirat gara-gara fokusnya lebih kepada dunia, gara-gara fokusnya teralihkan kepada dunia, meskipun itu terlihat sepele. Contohnya seperti yang ada di hadis ini, hiasan sederhana yang dipasang di atas pintu, yang memang kalau dihilangkan tidak diperlukan memang. Kalau itu dihilangkan memang sudah terlihat sebagai rumah, akan tapi pada masa ini nampaknya pada kehidupan kaum muslimin juga secara umum ini sudah menjadi kebiasaan bahwa di dalam rumah, bahkan di luarnya juga ada hiasan-hiasan. Bahkan sebetulnya itu tidak diperlukan. Maka mari kita mulai belajar untuk bersama-sama menjauhi hiasan-hiasan yang tidak diperlukan. Sebagai salah satu niatnya adalah mencontoh sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberlakukan kepada keluarga beliau yang mulia radhiyallahu taala anhu. Dan salah satunya adalah di dalam kisah di sini adalah Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, putri beliau bersama suaminya sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Teringat kalau membaca di sini juga adalah perilaku kita, perilaku saya juga terutama. Kok masih kadang-kadang suka untuk berniat membeli beberapa bagian dari dunia ini padahal sebetulnya tidak diperlukan. Ingin tapi tidak butuh. Ada keinginan padahal tidak dibutuhkan. Ada keinginan padahal tidak urgent, tidak terlalu penting. Dengan kata lain, kalau
tidak dibeli sudah cukup untuk hidup secara fisik. Tidak dibeli juga tidak masalah. Dan sekali lagi alhamdulillah kita di Tanah Usul Bapak ini sudah dan akan terus insya Allah dididik untuk secukupnya saja mengambil bagian dari kehidupan dunia untuk sekedar hidup. Adapun keperluan seperti handphone misalkan untuk keperluan penyebaran, mubasyirat dan takwilnya, maka ini memang diperlukan. Juga sarana yang mendukungnya seperti lampu, kemudian kabel-kabelnya dan perangkat apapun seperti mic yang sedang digunakan ini, maka itu memang dibutuhkan. Baik ikhwani wa akhwati al-ahibab, mari kita lanjutkan kepada kali ini adalah hadis yang menunjukkan tentang keagungan Allah Jalla wa'ala. Jadi kalau tadi adalah hadis-hadis yang menunjukkan betapa rendahnya dunia, maka sekarang mari kita simak hadis yang menunjukkan betapa agungnya zat yang menciptakan dunia tersebut. Betapa agungnya zat yang menciptakan keagungan akhirat yang abadi. An-Jabirin marfu'an. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat yang mulia Jabir radhiyallahu anhu secara marfu'. Udzinali an uhadditsa, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah diizinkan bagiku untuk menceritakan an malakin min malaikatillahi ta'ala, tentang salah satu malaikat dari malaikat-malaikatnya Allah Ta'ala, min hamalatil arsh, yang termasuk malaikat pemikul arsh. Diizinkan oleh Allah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menceritakan malaikat yang memikul ars. Bagaimana sifatnya? Ma baina syahmati udhunihi ila atiqihi, yaitu jarak di antara cuping telinganya dengan pundaknya. Jarak antara cuping telinganya dengan pundaknya adalah masirota sab'imi'ati sanatin. Itu berjarak 700 tahun perjalanan. Jaraknya 700 tahun perjalanan. Ini keagungan malaikat pemikul ars yang mulia. Jadi singgasananya Allah itu salah satu pemikulnya adalah malaikat yang jarak antara cuping telinganya dengan pundaknya adalah sejauh 700 tahun perjalanan. Ini adalah hadis yang menunjukkan betapa agungnya malaikat dan betapa agungnya lagi ars Allah dan betapa agungnya lagi pemilik malaikat dan ars tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menciptakan kita semuanya, yang menciptakan hamba-hamba, yang menciptakan dunia yang rendah ini, yang menciptakan al-jannatu wan-nar, yang menciptakan surga dan neraka, yang dijanjikan dan diperingatkan kepada hamba-hambanya. Maka semoga senantiasa kita mengingat Allah pada setiap hembusan nafas kita, pada setiap kedipan mata kita. Semoga kita selalu mengingat Allah dan kita mohon pertolongan kepada Allah atas hal tersebut. Kemudian ada satu lagi hadis yang menunjukkan tentang kemuliaan Allah, dan ini adalah awal penciptaan alam semesta. Ani bin Abbasin marfu'an, dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhu secara marfu'. Inna awwala syai'in khalaqallahu azza wa jalla. Sesungguhnya perkara yang pertama diciptakan Allah adalah al-qalam, adalah pena. Wa amarahu an yaktuba kulla syai'in yakun. Dan pena tersebut diperintahkan oleh Allah untuk menulis semua kejadian yang akan berlaku. Pena tersebut, qalam tersebut diperintahkan oleh Allah. Allah perintahkan pena tersebut untuk menulis semua kejadian yang akan berlaku di alam semestanya Allah. Maka ketika teringat hadis ini, maka kita akan senantiasa berupaya untuk selalu bersyukur ketika Allah memberikan anugerah, dan kita juga berusaha untuk bersabar ketika tertimpa musibah, karena Allah sudah menuliskannya.
itu pasti sudah tertulis pada lauh mahfuz. Demikian. Itulah yang kiranya menjadi rambu-rambu diantaranya untuk melalui kehidupan dunia yang fana ini, supaya selamat nanti hingga di jannahnya Allah yang abadi dan terhindar dari nerakanya Allah yang siksanya sangat dahsyat. Nauzubillah. Demikianlah ya ikhwah al-ahibah, kajian tadabbur Al-Quran kali ini, yang mana semoga dengan senantiasa mengingat keagungan Allah dan senantiasa mengingat bahwa semuanya telah ditakdirkan Allah, dan senantiasa mengingat bahwa semuanya yang ada di dunia ini adalah rendah di sisi Allah kecuali 4 hal yang telah disebutkan tadi. Maka semoga kita senantiasa diselamatkan oleh Allah dari berbagai hal maksiat di sisinya. Jazakumullahu khairan. Terima kasih atas perhatian dan kerendahan hatinya, dan mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruan yang terjadi. Mohon diingatkan demi kebaikan bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi